Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan mengenai sebuah filosofi makna dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sahabat subscriber Hogi Kris Adigana Waseaji channel. Semoga rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala hajat apa yang diinginkan. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah makna atau filosofi sebuah metuk yang terdapat pada sebilah tombak. Dan metuk ini biasanya juga terdapat pada keris-keris kasepuan era-era Kebudan atau Singosari. Tapi kita membahas mengenai metuk ini yang ada pada sebilah tombak. Dan tombak yang saya punya ini merupakan bercirikan metuknya itu metuk iras. Jadi metuk atau istilahnya cincin yang terdapat pada sebilah tombak ini ada yang iras yang seperti ini metuknya iras, ada yang metuk atau ring cincin itu yang enggak iras alias lepasan. Dan fungsi metuk ini sendiri merupakan sebagai penyangga apabila di saat tombak ini digunakan dalam peperangan untuk mendorong ke depan supaya ujung bila ini tidak ambles masuk ke dalam tangkainya. Jadi metuk ini memiliki peran yang sangat penting khususnya pada sebilah tombak ataupun pada sebilah keris-keris kasepuan ya. Dan tombaknya pun tombak kasepuan. Itu fungsi dari metuk yang berupa atau bercirikan ring yang berada di sosoran bila sebuah tombak ataupun di bila sebuah keris kasepuan era-era Kebudan seperti jalak, dapur-dapur jalak ya, jalak Buddha atau jalak apalah, itu pasti memiliki ciri khas metuk yang seperti ini. Ada yang iras, ada yang enggak iras. Kebetulan saya punya yang iras. Jadi metuk sendiri secara harfiahnya itu merupakan kata dasar yang diambil dari kata petuk dalam istilah bahasa Jawa yang artinya bertemu. Jadi metuk itu berasal dari kata dasar petuk bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu bertemu atau berjumpa atau ketemu antara ujung bila dan sampai ke paksinya yang di dalam. Ini untuk yang iras. Jadi dia selaras. Dan bentuk metuk ini merupakan satu kesatuan bertemunya ujung bila dan paksi yang di tengah-tengahnya adalah metuk irasnya. Suatu ketemuan. Jadi metuk sendiri ini memiliki makna bahwasanya satu kesatuan yang kita harapkan itu harus bisa selaras. Seperti yang digambarkan tombak yang memiliki metuknya iras, nyambung ya. Satu kesatuan itu antara ujung bila, metuknya di sini nyambung langsung ke paksinya yang di dalam. Paksinya panjang ini segini, paksinya panjangnya ini. Paksinya panjangnya segini. Jadi merupakan satu kesatuan yang sekiranya bahwasanya diri kita sebagai wadah jasad dengan ruh kita yang ada di dalam jasad harus bisa nyawiji, harus bisa merasakan, harus bisa selalu ingat kepada Sang Pencipta seperti yang dicerminkan dalam sebuah metuk
yang ada pada sebilah tombak ini. Suatu kesatuan yang seragam, selaras, sejiwa, lahir dan batin. Bahwasanya Sampo membuat sebuah bentuk seperti ini merupakan sebuah lambang ya. Lambang keselarasan tentang suatu kehidupan pada diri manusia. Bahwasanya kita hidup itu harus selaras, seimbang, dan juga tidak lupa kita selalu ingat kepada Sang Pencipta, agar apa yang kita jalani dalam suatu kehidupan ini menjadikan suatu keberkahan, menjadikan suatu anugerah, menjadikan suatu kenikmatan yang kita terima tanpa sia-sia dalam menjalani kehidupan ini. Karena ngerti sejatine urip iku kudu ya apa? Urip iku kudu diuripi. Sing diuripi duduk njaba tapi yo jerone. Itulah yang dikatakan sebuah keselarasan. Kita juga harus selalu menghidupkan secara batinnya kita dengan cara olah rasa, dengan cara istilahnya itu rekoso, dengan cara berbagai macam hal yang sekiranya itu Allah ridhoi dalam hal kebaikan. Begitu juga sebaliknya dalam usaha lahir, ya kita harus menyeimbangkan. Sing sekiranya dilarang ya diadoi, sing sekiranya api ya dicedhiki. Gampangane ngono ae lah. Pasti rekan-rekan paham mengenai sebuah filosofi makna dalam sebuah bentuk ini. Jadi istilahnya dalam suatu kehidupan, bila kita sudah metuk atau sudah ketemu atau sudah berjumpa, alangkah indahnya, alangkah damainya hati ini, alangkah ademnya pikiran ini, alangkah tenangnya jiwa ini. Karena semua sudah ketemu. Ngerteni, aku urip iki opo sih sejatine sing tak golek. Golek wis oleh, tujuannya kok kanggo opo sih? Itu dia sudah tahu arah-arahnya itu nanti mau kemana. Lek wis urip, opo sih sing harus kita perjuangkan semasa kita hidup itu? Kebaikan kah? Kejelekan kah? Huru-hara kah? Dan tetek bengek yang lainnya. Semua orang saya yakin pasti semua ingin kedamaian, ketentraman. Semua orang pasti ingin kesuksesan dalam menjalani sebuah kehidupan. Tapi itu juga harus melalui sebuah proses. Kalau kita menanam hal yang baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Apabila kita menanam sesuatu hal yang gak baik, ya itu akan menuai hasil yang gak baik pula. Makanya di sini tuh sebenarnya bentuk ini sebuah gambaran tentang kehidupan yang selaras, yang seimbang dengan alam sekitar. Dan juga tidak lupa selalu ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Dan juga selalu ingat menilai wae balik kudu eling dalane mule, lek wong Jawa ngarani ngono. Makanya di sini dengan istilah petuk ini merupakan pertemuan antara kita dengan Sang Pencipta di kemudian hari. Dalam hal keselarasan, kita juga harus melalui proses kehidupan yang ada di dunia ini. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau mau baik, monggo baik. Kalau mau jelek, silakan jelek. Karena semua risiko itu akan ditanggung pribadi masing-masing. Lek eling ya syukur alhamdulillah, ka eling ya wis syukur alhamdulillah.
semua itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Duduk jari ini jari. Tapi kita mencari sebuah jawaban tentang diri kita sendiri. Mulane ono lek wong ngarani ku awakmu oncek ono, awakmu pratikno. Sakjane yo iki lho kekarepane awak dhewe ku apa sih tujuane? Pasti aku pengine tentrem. Ya apa carane tentrem? Ya apa carane urip tenang? Ya apa carane urip iku gak neko-neko. Masih neko-neko tapi ono reme, iling. Akhirnya kasih do neko-neko. Wong lek wis iling iku akeh reme daripada ngeblongi, daripada wong sing pinter ngomong tapi gak iso nglakoni. Pinter nggurui, pinter ngajari, tapi belum tentu dia bisa menjalankan. Jadi filosofi metuk di sini merupakan sebuah gambaran atau pertemuan diri kita kelak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dilambangkan dengan metuk ini artinya berjumpa atau bertemu. Itu filosofi metuknya. Dalam suatu kehidupan itu juga tergambarkan, terfilosofikan terhadap diri setiap insan manusia. Bahwasanya sejatimu iki sapa sih? Kekarepanmu iki apa sih? Tujuanmu urip nang donya iki gawe apa sih? Gawe bermanfaat tak? Gawe merugikan kah? Itu kan selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita pribadi masing-masing. Tinggal kita mau melangkah kemana. Mau yang ke A, yang ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Selama hal itu dilandasi dengan kebaikan, insya Allah akan bertemu dengan hal kebaikan. Apabila semua itu dilandasi dengan hal yang kurang baik, maka hal yang kurang baik, hal yang kurang bermanfaat, hal yang merugikan akan selalu menerpa diri kita. Mulane uang gedon itu mesti namburi, gak ono uang gedon itu nang ngarep. Mungkin sampai di sini bisa kita wedar mengenai sebuah metuk yang ada pada sebilah tombak yang saya miliki ini. Ini merupakan metuk iras. Nek gamane sepuh. Dan metuk dan tombak-tombak kesepuhan ini juga memiliki sebuah makna filosofi tentang kerejekian, juga ketentraman. Apalagi di sini ada pamor alif yang melambangkan keteguhan kita dengan Sang Pencipta, yaitu mau kudu eling lan waspada. Eling marang sing kuwasa, waspada marang kiwa tengen kelakone awak dhewe kudu iso dijaga. Ngarep mburi kiwa tengen ngisor ndukur. Karena wong iku akeh lupute, akeh laline timbangane elinge. Dan tombak-tombak seperti ini merupakan sebuah tombak yang memiliki angsar tentang kewibawaan, kerejekian, ketentraman, kedamaian, dan juga banyak manfaat yang lain. Sama halnya dengan filosofi atau angsar-angsar yang terdapat pada sebilah keris. Tombak ini juga memiliki dikdaya, memiliki sebuah energi, memiliki sebuah apa ya istilahnya, sebuah aura yang tersimpan atau sebuah sisipan doa sang empu terhadap tombak ini saat dibuat pada masanya dahulu. Jadi karakter tombak seperti ini juga memiliki dikdaya. Kenapa? Saat kita pegang seperti ini aja, getaran energinya pun sangat kerasa, mengalir, sejuk, adem, angin sepoi-sepoi mengelilingi sekitaran tubuh saya. Dan dikdaya
energi dari sebuah tombak ini juga bisa kita terapkan dan kita aplikasikan terhadap diri kita sendiri. Dan tentunya semua itu selalu kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benda yang kita miliki ini menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita, menaungi kebaikan kita, menuntun jalan yang baik untuk diri kita dan juga keluarga kita, agar kita tidak salah arah. Itu semua kita memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada hajat apapun itu, jangan memohon kepada bendanya, tapi memohonlah dulu kepada Sang Pencipta. Bahwasanya sarana dan prasarana ini sebelum kita gunakan, kita memohon keberkahan kepada Sang Pencipta. Agar benda yang kita miliki ini bisa berfungsi dengan sangat baik saat kita bergunakan. Mungkin kita akan demokan sedikit mengenai sebuah energi yang ada pada tombak ini yang sudah mengalir pada diri saya mencoba menggunakan rokok ini untuk menyulut lidah saya. Di saat kontak seperti ini, bila itu benda kasepuhan, di lidah itu akan merasa getir. Ya boleh gambar no rasa getir itu ya. Kayak tercep-tercep ya apa no, getir. Rasanya itu getir kayak ya pecah rasanya lek awakmu ngomot besi, wis ngono lah. Bisa dipraktekkan. Kalau dia memang bisa seragam selaras dengan kita, itu sifat rasa yang ada pada lidah itu berubah. Seperti yang saya utarakan ini, getir. Kalau saya bilang rasanya getir. Asin-asin nyopo nong gitar itu tret. Tapi hal-hal seperti ini jangan didudukan di rumah. Cukup saya hanya mendemokan ini aja. Elate garing nek. Iki abune yo pahit. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan mengenai sebuah filosofi makna dan energi yang terdapat pada sebilah tombak Matu Iras ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang mengenai penjabaran filosofi mengenai metu pada sebuah tombak. Mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Dan adegan yang saya perhatikan ini bukan untuk ajak adegan, adigung, adiguno. Saya hanya memudikan bahwasannya energi sebuah benda itu bisa ditransfer atau bisa diaplikasikan ke diri kita untuk diperagakan seperti itu. Dan jangan dicoba kalau Anda tidak pas, kebakar tanggung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus channel Hogi Kris Adhigana Wasiaji agar kedepannya bisa menampilkan makna filosofi dari sebuah tombak atau keris-keris yang lainnya.
Salam budaya.